Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Apa saja yang dibahas dalam video ini? Yang pertama yakni tentang morfologi sel bakteri, yang kedua struktur eksternal atau struktur luar dari sel bakteri, kemudian yang terakhir yakni berupa struktur internal atau struktur di dalam sel bakteri. Kita bahas yang pertama yakni morfologi sel bakteri. Jadi hanya ada dua bentuk umum daripada bakteri. Yang pertama bentuk bulat atau koki ya, bentuk tunggalnya, kemudian bentuk jamaknya namanya kokus, kemudian ada yang bentuknya batang ya. Kemudian ada bentuk khusus ya seperti spiral, kemudian ada yang bentuknya seperti koma dan adanya bentuk seperti pembuka tutup botol. Untuk yang kokus atau bulat ada yang bentuknya diplokoki. Jadi bentuk-bentuk ini merupakan dia membelah diri secara biner tetapi tidak bisa lepas ya. Jadi dia bentuknya seperti ini diplokoki, di itu artinya dua. Jadi dia dua bentuk kokus, dua bentuk bulat. Contohnya yang ada di dalam kurung Streptococcus pneumoniae. Kemudian ada bentuknya seperti rantai disebut dengan Streptococcus. Nama contoh bakterinya Streptococcus pyogens, ada yang bentuknya seperti tetrat 4, ada yang bentuknya Sarkina 8, contohnya Sarkina ventriculi, dan ada bentuknya seperti anggur ya, namanya Streptococcus. Contoh bakterinya Staphylococcus aureus. Kemudian pada batang ada yang bentuknya seperti rantai ya. Contohnya Bacillus anthracis, kemudian ada yang bentuk batang tapi dilengkapi oleh flagella. Contohnya pada Salmonella tibi, dan ada yang bentuk batang disertai adanya spora. Spora ini bentuk tidak aktif atau bentuk istirahat dari suatu bakteri. Contohnya pada Clostridium botulinum. Bentuk khusus seperti tanda koma, ini spiral pada Vibrio ya, koma, kemudian dia dilengkapi flagella. Contohnya ada Vibrio cholera, ada yang bentuknya seperti spiral ya pada Helicobacter pylori contohnya, dan pembuka tutup botol disebut dengan Spirochaetes. Contoh bakterinya Treponema pallidum. Pada struktur eksternal ada 7 yang kita bahas. Yang pertama glycocalyx, yang kedua slime, yang ketiga flagella, yang keempat filamen aksial, yang kelima fimbria, yang keenam pili, yang ketujuh dinding sel. Kapsul atau nama lainnya glycocalyx. Fungsinya untuk apa? Jadi yang pertama dia sebagai perlekatan bakteri pada permukaan. Jadi bakteri untuk menyebabkan penyakit, langkah pertama harus dia lempel dulu gitu ya. Yang kedua, pelindung sel bakteri terhadap kekeringan. Jadi bakteri ini juga makhluk hidup, jika dalam kondisi kering dia juga bisa mati gitu ya. Untuk merangkap nutrisi sumber makanan dia dan proteksi bakteri, dan untuk virulensi, artinya virulensi ini menimbulkan penyakit. Komposisinya secara umum dia mengandung glukosa ya. Ada glukosa, gula amino ini juga glukosa, ramnosa, 2 keto 3 deoksigalaktonik asid, asam urona dan asam organik, contohnya piruvat dan asetat, ini semua glukosa. Jadi secara umum kalau kalian belajar biokimia itu glukosa strukturnya ada CnH2nON. Jadi ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen merupakan bentuk dari glukosa. Ini contohnya pada kapsul Bacillus subtilis sama bakterinya. Jadi ada pewarnaan namanya pewarnaan kapsul, nanti akan terlihat kapsul yang berwarna putih clear zone ini ya di sekitar sel bakteri. Tuh, jadi dia menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian yang kedua, slime atau lapisan lendir. Ini disekresikan bakteri ke dalam media pertumbuhan. Ini hampir mirip sama glycocalyx atau kapsul. Cuman kalau slime atau lapisan lendir ini dia disekresikan ke media pertumbuhannya. Jadi bentuknya tidak beraturan. Kalau yang kapsul itu dia lebih beraturan. Kemudian perbedaannya kedua dari komposisi. Kalau kapsul tadi secara umum dia dari glukosa ya. Sedangkan kalau di slime ini dia ada struktur komposisi dari protein dan glikolipid ya. Eksopolisakarida, gabungan antara glukosa sama protein membentuk glikoprotein, kemudian gabungan antara glukosa dengan lipid membentuk glikolipid. Jadi dia komposisinya lebih bervariasi, ada protein, ada lipid dibandingkan sama kapsul yang tersusun atas karbohidrat saja. Fungsinya hampir mirip ya, untuk proteksi, untuk kekeringan, merangkap nutrisi, penampalan pada permukaan yang halus. Kalau dilihat dari gambar ini ya, jadi ini bentuk kapsulnya dia menempel pada dinding sel, jadi bentuknya lebih teratur. Kalau slime karena dia disekresikan, dikeluarkan ke media pertumbuhan, dia lebih tidak beratur ya. Jadi ini yang kapsul dia lebih teratur, kemudian ini yang slime atau lapisan lendir ya. Ini kapsul sama lapisan lendir ini dapat dijumpai pada bakteri Streptococcus mutans.
dia penyebab gigi berlubang atau pada awalnya dia biasanya bentuknya karang gigi gitu ya. Jadi dia tuh pada bakteri ini Streptococcus mutans ini dia mengeluarkan slime dan juga mengeluarkan kapsul. Kemudian struktur eksternal yang kedua yang kita bahas yakni flagella. Flagella merupakan filamen yang keluar dari sel bakteri. Ukurannya 12-30 nanometer. Dia tersusun atas protein namanya flagellin. Fungsinya untuk apa sih flagella ini? Jadi flagella ini fungsinya untuk pergerakan. Bisa mendekati atau menjauhi. Kemotaksis berarti dia dirangsang oleh keadaan bahan kimia. Jadi dia bisa menjauh atau mendekat. Kemudian kalau aerotaksis dia disebabkan oleh udara, aero. Kemudian kalau fototaksis dia dirangsang karena ada rangsangan bisa menjauh atau mendekat kalau ada cahaya. Kemudian flagella sendiri itu ada berbagai macam bentuk. Ada atrik, A itu artinya tidak, berarti dia tidak berflagella. Monotrik, flagellanya satu. Lopotrik, flagellanya di salah satu ujungnya. Jadi kita bahas ujung ya atau kutub di salah satu kutubnya dan banyak. Kemudian kalau amfitrik dia berada di kedua ujungnya atau kedua kutub dan banyak. Kalau peritrik dia terdapat di sepanjang sel tubuhnya. Kemudian struktur eksternal yang berikutnya yakni filamen aksial atau endoflagella. Endo dalam bahasa Latin itu artinya dalam. Jadi flagellanya ada di bagian dalam, beda sama flagella yang tadi. Jadi endoflagella atau filamen aksial merupakan kumpulan benang yang muncul pada ujung sel di bawah selaput luar sel dan berpilin membentuk spiral. Jadi karena dia flagellanya ada di bagian dalam, jadi bentuknya seperti silan berpilin. Ya, ada dua contoh yakni Treponema pallidum, ya ini dia penyebab penyakit sifilis. Kemudian yang lain contohnya pada Leptospira interrogans, jadi dia lebih panjang, pilihnya juga lebih banyak. Kemudian ada fimbria. Jadi gambarnya seperti ini, ada fimbria seperti rambut-rambut ya. Merupakan golongan protein yang disebut dengan lektin yang terikat pada residu gula khusus pada polisakarida permukaan sel. Fimbria ini dia terdistribusi di seluruh permukaan sel dan berfungsi untuk menimbulkan penyakit. Jadi fungsinya untuk menimbulkan penyakit. Contohnya Fibria pada Neisseria gonorrhoeae, ya, penyebab gonorrhoeae. Atau Rajasina, bisa penyebabnya. Kemudian ada pili. Ya, ini ada 3 rambut-rambut gitu ya. Kalian harus tahu perbedaannya. Kalau pili ini dia lebih panjang dari Fimbria. Ya, jadi Fimbria tadi kan agak jabrik-jabrik gitu ya. Jadi kalau pili ini ada lebih panjang dari Fimbria. Tersusun atas protein flagellin, ya. Protein yang menyusun berbeda. Kemudian ini fungsinya untuk transfer molekul genetik DNA dari satu bakteri ke bakteri lain secara konjugasi. Jadi konjugasi itu perpindahan gen atau DNA dari satu bakteri dengan bakteri lain dengan menggunakan pili. Jadi kalau kalian lihat di sini ini flagella. Jadi dia rambutnya lebih panjang, kemudian panjang yang kedua pili, kemudian yang paling pendek fimbria. Ini saya buat perbedaan antara flagella, pili, dan fimbria. Dari yang pertama ini protein penyusunnya ya. Kalau flagella, flagellin, pili, pilin. Kalau fimbria ini protein penyusunnya berupa lektin. Kemudian ukuran flagella paling panjang, pili lebih pendek dari flagella, tapi lebih panjang dari fimbria. Lebih pendek dari flagella. Kemudian kalau fimbria ini paling pendek. Ya. Jadi pili lebih pendek dari flagella, tapi lebih panjang dari fimbria, benar. Kemudian fungsinya untuk flagella pergerakan, pili transfer genetik, DNA tadi ya, fimbria untuk menimbulkan penyakit atau patogenitas. Kemudian kita bahas tentang dinding sel. Ini terakhir dari struktur eksternal dari bakteri. Fungsinya untuk apa sih dinding sel itu? Yang pertama dia penentu bentuk sel. Jadi bentuknya, bentuk sel, bentuk bulat, kokos itu berdasarkan dari dinding selnya. Kemudian pelindung sel dari kemungkinan pecah akibat tekanan air. Dan pelindung isi sel dari perubahan lingkungan. Komposisinya dia terdiri atas karbohidrat. Secara khusus dia tersusun atas peptidoglikan atau nama lainnya murein. Ini merupakan disakarida. D itu artinya 2. Jadi dia tersusun atas 2 glukosa. Yang pertama NAG singkatannya, kepanjangannya N-asetil glukosamin, dan yang kedua NAM, N-asetil muremic acid, yang saling berikatan dalam ikatan beta 1,4 glukosida membentuk tetrapeptida. Tebalnya bervariasi 10-23 nanometer, kemudian berat keringnya 20%.
Ya, sekali lagi peptidoglikan itu sakarida. Jadi dia tersusun atas 2 monosakarida. Ini visualisasi dari peptidoglikan dinding sel dari bakteri. Jadi dia ada 2 NAM sama NAG, N-asetil muramic acid dan N-asetil glukosamin asid yang dia berikatan saling silang membentuk ikatan beta 1,4 glukosida. Kalau secara khusus di sini ternyata di dinding sel itu ada asam amino gitu ya. Kemudian karena dinding sel ini dia membedakan. Jadi bakteri itu sama seperti manusia ada jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita gitu ya. Kalau di bakteri ini ada 2 jenis, gram positif dan gram negatif yang dibedakan berdasarkan dinding selnya yang tersusun atas peptidoglikan tadi. Jadi ini positif simbolnya, kalau ini negatif. Jadi kalau positif dia lebih banyak mengandung peptidoglikan. Ini yang warna coklat dia lebih tebal. Perbedaan nomor 1. Jadi kita sebenarnya untuk perbedaan antara gram positif dan negatif itu banyak, cuman yang paling umum itu kita bedakan berdasarkan dinding selnya. Jadi kalau ada pertanyaan perbedaan gram positif dan negatif ya kita fokuskan ke perbedaan pada dinding selnya gitu ya. Kalau gram positif peptidoglikannya lebih tebal yang warna coklat ini, sedangkan gram negatif karena simbolnya kurang dia peptidoglikannya lebih sedikit gitu ya. Kemudian perbedaan kedua ini ada asam teikoat di gram positif sedangkan di gram negatif dia tidak ada. Secara spesifik asam teikoat ini ada 2. Jadi dia yang menempel pada dinding sel peptidoglikan disebut asam teikoat dinding, sedangkan yang menempel pada membran sel itu disebut seperti ini ya. Ini dia disebut dengan asam lipoteikoat ya. Jadi yang menempel pada dinding asam teikoat dinding, sedangkan yang menempel pada membran sel disebut asam lipoteikoat. Kemudian perbedaan antara gram positif dan negatif ini ada di gram negatif, sedangkan di gram positif dia tidak ada. Apa saja? Yang pertama liposakarida, yang keempat pori, yang kelima lipoprotein. Ya. Ini semua ada di gram negatif, sedangkan di gram positif dia tidak ada. Kemudian ada tambahan di sini tidak ada tulisannya, itu ada celah periplasma yang hanya dimiliki oleh bakteri gram negatif, sedangkan di gram positif dia tidak ada. Jadi kalau periplasma ini merupakan celah yang memisahkan antara membran sel dengan peptidoglikan. Ini membran sel yang warna kuning, peptidoglikan ini ada namanya periplasma yang hanya dimiliki oleh gram negatif, sedangkan di dinding gram positif dia tidak ada. Jadi ada 6 perbedaan antara gram positif dan gram negatif dari dinding selnya saja. Setelah kita membahas tentang struktur eksternal, kemudian kita membahas tentang struktur internal dari sel bakteri. Struktur eksternal tadi ada 7 macam, sedangkan di struktur internal kita hanya belajar 6 saja. Yang pertama sitoplasma, yang kedua membran plasma, yang ketiga daerah inti, yang keempat ribosom, yang kelima badan inklusi, yang keenam endospora. Kita bahas satu-satu. Yang pertama sitoplasma. Sito artinya jaringan, plasma artinya cairan. Di dalam sitoplasma terdapat enzim, air 80%, protein, karbohidrat, asam nukleat, dan lipid. Jadi perlu diketahui walaupun dia namanya sitoplasma cairan, tapi pada bakteri ini cairan cuma 80%. Sisanya 20% apa saja yang saya sebutkan tadi ada enzim, protein, karbohidrat, asam nukleat, dan lipid. Selain mengelilingi dinding sel ya, juga mengelilingi membran sel dan slime ya. Perlu diketahui bahwa sitoplasma ini bukan hanya di dinding sel tapi juga di membran sel dan slime. Kemudian untuk membran plasma tersusun atas komposisi namanya fosfolipid berlapis ganda dan protein bentuk model mosaik fluida. Fungsinya untuk selektif permeabel, jadi dia menseleksi apa saja yang bisa keluar masuk ke dalam sel, kan gitu. Kemudian memecah nutrien, memproduksi energi, dan tempat aksi berbagai macam antibiotik. Jadi yang disebut dengan fosfolipid, ya fosfolipid bilayer ini ganda. Jadi ini ada 2 lapis. Coba dilihat di sini, 1 lapis, kemudian ini yang 2. Ya, kemudian ini sifatnya bisa dilihat yang kepala ini sifatnya hidrofilik. Artinya fil itu artinya rasa, hidro artinya air. Jadi dia larut dalam air, sedangkan yang ekornya ini dia larut dalam lemak. Namanya hidropobik. Dari kata hidro dan fobia. Jadi dia takut air, berarti dia tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak. Gitu ya. Jadi selain ini fosfolipid bilayer, proteinnya juga sifatnya hidrofilik dan hidropobik. Jadi warnanya abu-abu lebih tua, sifatnya hidrofilik sesuai dengan kepala dari fosfolipid bilayer, sedangkan badannya ini dia sifatnya sama seperti ekor dari fosfolipid, di mana dia sifatnya hidrofobik. Kemudian ini kepalanya juga sifatnya hidrofilik. Ini yang disebut dengan fosfolipid
bilayer ganda, dan protein yang membentuk namanya model mosaik fluida. Itu ya. Kemudian struktur internal yang lain yakni kromosom, DNA, dan plasmid. Mengandung kromosom bakteri dan memiliki protein like histone dan tidak dikelilingi membran inti. DNA bakteri bentuknya sirkular, beda sama eukariotik. Pada manusia, hewan tumbuhan bentuknya linear, sedangkan pada bakteri bentuknya kecil, namanya sirkular atau bulat. Selain kromosom, terdapat juga plasmid yang mengandung 5-100 gen. Jadi diketahui kalau plasmid ini hanya dimiliki oleh bakteri, gitu ya. Plasmid merupakan elemen genetik ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi sendiri. Jadi dia juga memiliki DNA atau gen, gitu ya. Jadi kalau pada bakteri, DNA-nya ada dua di kromosom sama di plasmid. Plasmid tadi dikatakan bentuknya itu ya 5%, ada mengandung gen 5-100 gen, dan dikatakan dia itu 20% lebih kecil dibandingkan sama DNA dari bakteri yang kromosom tadi. Kemudian struktur internal yang berikutnya ini berupa ribosom. Fungsinya ribosom itu apa? Yakni untuk sintesis protein. Ribosom pada prokaryotik disebut ribosom 70S. S itu merupakan satuan dari ribosom ya, karena bentuknya kecil. Para ahli menamakan satuan sendiri dari ribosom namanya S. Svedberg ya. Ribosom pada prokaryotik ukurannya 370 ya, beda sama eukaryotik. Dia 70 terdiri dari dua subunit, subunit besar yang warna biru ini dan subunit kecil. Subunit besar ukurannya 50 S Svedberg dan subunit kecil ukurannya 30 S. Kemudian, badan inklusi merupakan organel penyimpan nutrisi, mengandung berbagai substansi seperti glikogen, metafosfat, anorganik, asam polihidroksibutirat, dan belerang. Jadi ini untuk menyimpan nutrisi dapat berupa glikogen dari glukosa ya, glukosa yang tidak tercerna akan disimpan dalam bentuk glikogen, kemudian bisa dalam bentuk metafosfat anorganik, bisa dalam bentuk asam polihidroksibutirat dan belerang atau sulfur. Ini contohnya, jadi ini bakteri. Kemudian yang A ini polihidroksibutirat. Jadi yang putih-putih ini merupakan cadangan badan inklusi ya. Kemudian yang B ada dari spesies Bacillus thuringiensis ya, dia ada butiratnya, BT itu butirat yang ditunjukkan dalam tanda panah ini. Jadi ini merupakan badan inklusi, dia menyimpan cadangan dalam bentuk butirat. Kemudian ini karboksom dari bakteri namanya Anaebena variabilis gitu ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini yang bentuknya dalam menyimpan sulfur. Sulfur kan warnanya kuning, jadi kuning-kuning ini simpan cadangan makanannya. Termasuk badan inklusi. Kemudian yang terakhir yakni endospora atau resting cell. Jadi keadaan istirahat dari sel. Jadi bakteri ini memiliki keadaan istirahat namanya endospora. Sama seperti kalau pada hewan misalnya beruang. Itu kan ada yang dalam bentuk istirahat juga dalam kondisi itu namanya hibernasi. Kalau itu pada hewan. Kemudian kalau tumbuhan ada sistem dorman, biji-biji itu kan juga dalam bentuk dorman dalam posisi istirahat. Bakteri pun sama, dia memiliki bentuk istirahat namanya endospora atau resting cell. Rest kan artinya istirahat. Fungsinya pertahanan sel bakteri terhadap panas ekstrim. Jadi sama seperti makhluk hidup yang lain, kalau dia dalam kondisi panas itu dia bisa mati gitu ya. Cara melindunginya dia membentuk endospora. Kemudian kondisi kurang air, kondisi paparan bahan kimia, termasuk antibiotik, dia juga bisa tahan terhadap ini. Kemudian radiasi. Ini kan semua bahaya terhadap makhluk hidup. Tapi bakteri pintar, dia punya endospora. Tetapi hanya ada dua genus ya. Jadi kalau semua bakteri menimbulkan endospora kan kasihan, nanti malah menyebabkan penyakit pada manusia gitu ya. Untungnya yang memiliki endospora ini hanya ada dua genus. Beberapa ada literatur yang menyebutkan 3, tapi secara umum yang diketahui itu ada 2, Bacillus sama Clostridium. Keduanya merupakan bakteri gram positif. Apa itu gram positif yang sudah dijelaskan ya. Yang paling mencolok itu dia memiliki peptidoglikan yang sangat tebal ya. Bacillus dan Clostridium. Komposisi mengandung asam dipicolinat mencapai 5-10% berat kering dari endospora. Struktur endospora itu ada 3. Yang pertama inti atau core yang paling dalam itu ya terdiri dari sitoplasma terdehidrasi. Jadi airnya tadi kan dikatakan kalau sitoplasma airnya 80%. Itu dia dehidrasi ya. Jadi beratnya lebih kering, lebih kecil. Kemudian selain ada cairan yang terdehidrasi, dia ada DNA, ribosom dan enzim. Kemudian setelah inti di luarnya itu ada korteks namanya. Modifikasi lapisan dinding sel, peptidoglikannya tidak saling silang. Ini beda. Kalau dinding sel tadi kan dia
saling silang ya. Kalau ini pada endospora dia tidak saling silang, itu perlu digarisbawahi. Kemudian yang terakhir di luarnya ada selubung protein. Protein yang bersifat impermeable terhadap bahan kimiawi. Ini merupakan tahapan dari pembentukan endospora atau sporulasi atau nama lainnya sporogenesis. Jadi ini nanti DNA itu akan dibelah menjadi dua ya. DNA-nya direplikasi dari satu menjadi dua. Kemudian DNA-nya ini akan terikat di bagian atas atau aksis gitu ya. Kemudian yang ketiga, membran sel itu akan invaginasi di bagian dalam. Jadi di luar ini kan ada dinding sel, di bagian setelah dinding sel itu ada membran sel. Membran sel ini invaginasi di bagian dalam tuh ya. Dia memisahkan dua bentuk sehingga disebut dengan forspor. Kemudian yang ini DNA-nya kan sudah direplikasi, yang ini ternyata harus dibuang karena endospora itu ukurannya lebih kecil ya supaya dia tahan terhadap berbagai macam ancaman tadi, antibiotik, bahan kimia dan lain-lain. DNA-nya dirusak, kemudian membran selnya ada dua, jadi dari sini membran sel, kemudian membran sel dari sini dia dipindahkan di sini, jadi supaya tebal, ada sekren membran. Jadi membran selnya ada dua yang melindungi dari DNA ya. Kemudian terbentuklah namanya korteks ya. Korteks ini tersusun atas kalsium dan asam dibikolinat tadi. Kemudian setelah terbentuk korteks akan membentuk namanya coat protein ya. Jadi kan ada tiga. Yang pertama DNA, inti sel, kemudian yang kedua tadi berupa yang pertama inti, yang kedua korteks, yang ketiga kan selubung protein ya. Selubung proteinnya itu atas protein gitu ya. Jadi ini inti sel, kemudian ini korteks, yang paling luar namanya selubung protein. Tahapannya seperti ini. Jadi tahap pertama sporulasi yang sudah saya jelaskan, ini sudah saya tuliskan ke sini. Ya, demikian untuk pertemuan materi bakteri. Semoga bermanfaat.